Saya Ahmad Dijat Ali akan melanjutkan materi kelima, pengawasan dan monitoring. Kita masuk ke latar belakang. Supervisi pendidikan berperan penting menjaga mutu akademik dan manajerial melalui pembinaan, kontrol, dan pengembangan dan inovasi pembelajaran. Sementara secara manajerial mencakup tata usaha, sarpras, kurikulum, hingga kesiswaan di era digital. Tantangan utama adalah rendahnya kompetensi teknologi sehingga membutuhkan inovasi berupa literasi digital, aplikasi, manajemen kelas, dan strategi adaptif. Keberhasilan supervisi bergantung pada sinergi kepala sekolah sebagai supervisor dan guru sebagai pelaksana pembelajaran untuk mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan. Masuk ke poin selanjutnya ya. Tujuannya ada 7. 1. Mendeskripsikan konsep pengawasan akademik dan manajerial. 2. Menjelaskan teknik monitoring kinerja guru dan kepala sekolah. 3. Mengurangi pentingnya monitoring digital berbasis data. 4. Menganalisis penerapan monitoring human centered di era 5.0. 5. Menyajikan studi kasus pengawasan di lembaga pendidikan Islam. 6. Mengidentifikasi hambatan pengawasan supervisi. 7. Merefleksikan praktik monitoring supervisi dan peningkatan mutu pendidikan. Konsep dan pengawasan akademik manajerial. Pengawasan akademik menekankan pembinaan guru dalam meningkatkan kompetensi profesional mulai dari penyusunan RPP, silabus dalam pelaksanaan pembelajaran hingga evaluasi hasil belajar siswa. Tujuan utama adalah membantu guru agar mampu mengelola pembelajaran serta pembelajaran secara lebih efektif dan bermutu. Dengan demikian, supervisi akademik dan supervisi manajerial memiliki perbedaan dalam fokus, tetapi keduanya saling melengkapi. Supervisi akademik meningkatkan kualitas pembelajaran, sementara supervisi manajerial memastikan pengelolaan sekolah berjalan optimal demi mendukung mutu pendidikan secara menyeluruh. Teknik monitoring kinerja guru dan kepala sekolah. Monitoring kinerja di sekolah merupakan proses pengumpulan data dan analisis berkelanjutan. Untuk memastikan program berjalan sesuai rencana monitoring, fokus pada indikator kemampuan kepala sekolah dalam perencanaan, bukan hanya pengawasan tetapi juga mendeteksi masalah sejak dini. Metode evaluasi terbagi 2. Yang pertama, masa lalu, rating scale, checklist, critical review, metode performance test, dan grup evaluasi. Kedua, masa depan, self assessment, psychological, aspirational management by objective, dan aspirant center. Monitoring digital berbasis data. Di era digital, pemanfaatan data menjadi sangat penting untuk mendukung proses belajar dan pengambilan keputusan pendidikan. Monitoring berbasis data memungkinkan pengajar dan pihak terkait menilai kinerja, partisipasi, dan pencapaian mahasiswa secara lebih akurat karena didukung informasi yang terstruktur, menyeluruh, dan terkini dalam mengembangkan sistem monitoring prestasi mahasiswa di perguruan tinggi. Hambatan pengawas supervisi. Yang pertama, hambatan pengawas supervisi ini ada 6. Pertama, keterbatasan waktu. Kedua, padatnya aktivitas pengawas juga turut mengurangi intensitas supervisi. Ketiga, banyak guru yang sasaran yang harus dibina dengan lokasi sekolah yang tersebar jauh menjadi tantangan tersendiri.
4. Pengelolaan kinerja pengawas masih belum optimal. 5. Kompetensi pengawas masih bervariasi. 6. Hambatan supervisi juga berkaitan dengan keterbatasan sumber daya di lingkungan dinas pendidikan, baik sumber daya manusia maupun informasi. Kesimpulannya, pengawas dan monitoring pendidikan berfungsi sebagai kontrak pembinaan dan pengembangan berkelanjutan yang mencakup aspek akademik maupun manajerial. Proses dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga tindak lanjut dengan dukungan inovasi digital agar lebih akurat dan transparan. Di studi kasus, Lembaga Pendidikan Islam menunjukkan pentingnya supervisi tidak hanya pada administrasi, tetapi juga meningkatkan mutu pembelajaran, profesionalisme guru, dan akuntabilitas dana. Meskipun menghadapi hambatan sarana, kompetensi, dan partisipasi masyarakat, supervisi yang dialogis dan kolaboratif terbukti mampu mendorong perbaikan berkelanjutan ke depan. Perlu diperkuat kolaborasi, kapasitas kepala sekolah dan guru, serta optimalisasi tindak lanjut hasil supervisi agar mutu pendidikan terus meningkatkan secara menyeluruh. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.